Para hadirin sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta serta narasumber dari kegiatan IATOK Kupas Tuntas Sertifikat Keahlian Konstruksi eh, yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 22 Februari 2023. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi utama, nanti ada pemaparan dari narasumber. Di sini mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua IATL, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua IATL, Bapak Fajar Eko Antono. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Kupas Tuntas malam ini. Terima kasih Mas Ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pertama-tama Bu Dewi dan Pak Trijoko, serta Bapak Ibu sekalian yang menghadiri. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu di dalam acara kami ini, yaitu IA Talks dari Ikatan dari IATL ya, dan juga kerjasama dengan IATPI. Dalam hal ini, tema pada hari ini adalah untuk membahas mengenai sertifikat keahlian konstruksi, yang mana saya rasa ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh, terutama dalam ini adalah para ahli ataupun alumni teknik lingkungan, ya komunitas kita semua. Dan ke depan saya rasa ini bagian dari program pemerintah untuk memastikan bahwa ahli-ahli yang ada ini yang sudah mempunyai ataupun lulus dari pendidikan teknik mempunyai kapasitas maupun kompetensi untuk memberikan servis kepada masyarakat. Dan lebih dari itu, sebenarnya sebagai suatu acara alumni ini kita juga berharap bahwa acara-acara semacam ini dapat menjadi semacam hub ya, ataupun suatu media untuk kita mengikat komunitas kita, Ikatan Alumni TL ITB, untuk dapat menjadi tentunya lebih guyup dan lebih solid, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi sarana networking untuk ke depannya dalam bidang kita masing-masing. Eee, se se Acara ini merupakan kegiatan rutin dari IATL, dan kita juga mempunyai sebelumnya juga sudah mempunyai banyak sekali acara-acara yang sudah dilaksanakan, dan dengan tentunya topik yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ke depan juga acara ini dapat rutin untuk terus dilakukan dengan tema-tema yang tetap relevan. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih Bu Dewi dan Pak Trijoko. Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada para peserta, dan juga mudah-mudahan juga ada feedback-feedback yang yang untuk eee, kita bisa menyelenggarakan dengan tema-tema yang lebih aktual lagi. Demikian saya rasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada. Baik, terima kasih Pak Fajar tadi atas sambutannya, sekaligus tadi untuk membuka acara ini. Bapak dan Ibu di sini sudah cukup banyak yang hadir dalam acara webinar kali ini. Mungkin sebelum kita masuk pada sesi utama, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu telah hadir dua narasumber dari alumni TL. Yang pertama, Profesor kalau di tiang kalau di tiang. Baik, yang pertama narasumber kami Ibu Dewi Komistriana, STMSC. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Beliau lahir di Bandung tanggal 28 Januari 1971 dan menempuh pendidikan Sarjana Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di bidang Sanitary Engineering di UNESCO IHE Belanda pada tahun 1998. Selain itu, beliau juga pemegang International Certificate untuk Supply Chain Management, sertifikat insinyur profesional utama, sertifikat ahli K3 konstruksi madya, serta sertifikat greenship profesional. Kemudian kami perkenalkan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Insinyur Trijoko MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua LSP Teknik Lingkungan IATPI, Ketua Bidang Sertifikasi IATPI, dan Manajemen
Manajer Standarisasi LSP AMI atau Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia. Saat ini beliau menjadi dosen kesehatan lingkungan di Universitas Diponegoro, lahir di Tegal pada tanggal 21 April tahun 1964 dan menempuh pendidikan sarjana Teknik Lingkungan ITB yang kemudian dilanjutkan dengan S2 Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Universitas Hasanuddin dan S3 Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Baik Bapak dan Ibu, nanti narasumber pertama Ibu Dewi, beliau akan menyampaikan pemaparan terkait tantangan peran ahli teknik dan rekayasa lingkungan untuk memenuhi pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur ke depan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Trijoko, di mana Pak Trijoko nanti akan memaparkan terkait dengan prosedur sertifikasi keahlian konstruksi. Jadi nanti Ibu Dewi akan menyampaikan terkait gambaran regulasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian secara teknis nanti akan disambung dengan Pak Trijoko bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat keahlian di bidang tata lingkungan ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum dimulai oleh narasumber, kami mengingatkan di kolom chat telah ada link untuk presensi. Bapak dan Ibu dapat mengisi kehadiran melalui link tersebut. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk sesi diskusi atau tanya jawab, nanti Bapak dan Ibu dapat bertanya melalui kolom chat atau juga dapat mengajukan raise hand. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk narasumber pertama, Ibu Dewi untuk dapat menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Mas Ayu, yang terhormat Pak Trijoko, senior kami, kemudian ini Ketua IATL, Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara online pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan coba mengupas tuntas tentang sertifikat keahlian konstruksi, khususnya yang terkait dengan ahli teknik dan rekayasa lingkungan. Oke, mungkin saya izin sharing ya ininya, paparannya. Oke, ini sudah bisa dilihat ya. Oke, jadi baik Bapak dan Ibu semuanya, ini saya ingin menggambarkan mengawali paparan ini dengan menggambarkan tantangan tenaga kerja tata lingkungan sekarang, saat ini, dan ke depan. Jadi ini saya berbicara di sini untuk target pembangunan bidang cipta karya yang sangat terkait dengan tata lingkungan. Ini sebetulnya dan tentunya Bapak dan Ibu juga sudah sangat mengetahui dan merasakan bahwa pembangunan infrastruktur yang sekarang ini sangat diprioritaskan oleh pemerintahan saat ini. Dan tentunya ini tidak terlepas dari tenaga kerja tata lingkungan di dalamnya. Jadi kita punya beberapa target yang saya kira ini tidak mudah untuk dicapai, yaitu akses air minum yang layak 100%, kemudian pengelolaan sampah, akses sanitasi, dan kawasan permukiman untuk peningkatan kualitasnya. Ini sampai dengan tahun 2024, saya kira pembangunan kita masih akan terus meningkat, dan ini juga tentunya tidak akan berhenti di 2024, karena pembangunan ini pastinya akan terus berlanjut, dan apalagi sekarang kita sedang progres untuk menyelesaikan ibu kota negara, tentunya kebutuhan akan tenaga kerja tata lingkungan ini akan semakin meningkat. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini bidang tata lingkungan ini termasuk bidang yang menjadi prioritas kebutuhannya saat ini di pembangunan infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR. Di seluruh provinsi kalau kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur yang terkait dengan bidang tata lingkungan, ini selalu kita di setiap awal pelaksanaan proyek atau mulai dari proses tendernya selalu kita berbicara mengenai masalah kekurangan tenaga ahli dari bidang tata lingkungan, termasuk juga tenaga di jenjang 1 sampai 6-nya. Nah, ini nanti saya ingin menggambarkan, ini Bapak dan Ibu semuanya, bahwa saat ini kompetensi dari tenaga ahli tata lingkungan ini dibuktikan dengan surat keahlian tata lingkungan, di mana SK aktif ini saat ini berjumlah 2.845. Ini terbagi ke dalam 3, yaitu ahli teknik lingkungan, ahli teknik sanitasi dan limbah, serta ahli teknik air minum.
Namun demikian jumlah ini tentunya tidak akan cukup kalau kita hitung di atas kertas dengan jumlah paket pekerjaan yang kita laksanakan. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau anggaran infrastruktur kita terus bertambah, maka 2.845 ini tentunya akan sangat kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli kita. Nah ini kami memiliki catatan bahwa di tahun 2021 dan 2022 saja, ini jumlah sertifikasi keahlian tata lingkungan yang telah habis masa berlakunya itu ada 3.722. Nah ini luar biasa sekali jumlahnya, pengurangannya ini begitu banyak. Dan tentunya 3.722 ini sebetulnya harapan kami ini bisa langsung secara otomatis melakukan perpanjangan sertifikat keahlian gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya SKA ini tidak bisa secara otomatis dilakukan perpanjangan karena dengan adanya beberapa perubahan kebijakan dan peraturan dalam hal syarat pendidikan dari seorang tenaga ahli tata lingkungan, ini mengakibatkan saat ini banyak sekali SKA yang kemudian tidak bisa diterbitkan secara otomatis. Nah ini kita harus melakukan review kembali terhadap syarat dasar pendidikan. Jadi memang kalau kita, kenapa ini dilakukan perubahan oleh pemerintah? Karena memang pada undang-undang yang sebelumnya, ini banyak sekali persyaratan-persyaratan yang cukup longgar di dalam mensyaratkan SKA, yang ini kemudian mempengaruhi kompetensi dari tenaga ahli yang telah mendapatkan SKA tersebut. Jadi banyak sekali SKA yang ternyata tidak bisa merepresentasikan kompetensi dari tenaga ahli tersebut. Nah ini perubahan-perubahan ini dilakukan dan tentunya ini ada konsekuensinya di mana yang tadi saya sampaikan SKA tersebut tidak dapat otomatis dilakukan perpanjangan. Nah ini jumlah sertifikat yang akan habis masa berlakunya ini masih akan terus bertambah gitu ya seiring dengan jumlah sertifikat yang habis masa berlakunya di tahun 2023. Kalau pada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sebelumnya ini SKA diproses oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Tapi kemudian dengan undang-undang yang baru ini berubah, di mana SKA ini sekarang harus diproses oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pengampu Tata Lingkungan, yang ini dibentuk oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi. Nah ini saat ini asosiasi profesi untuk bidang tata lingkungan itu sebetulnya hanya satu, yaitu IATI. Nah ini sebetulnya kesempatan besar untuk kita semuanya gitu ya yang bergerak di bidang tata lingkungan ini, bahwa sebetulnya kita sekarang ini mendorong IATI untuk dapat segera memiliki LSP-nya sehingga nanti ini akan mewadahi semua semua ahli tata lingkungan ini untuk dapat memproses sertifikasinya dengan mudah melalui LSP IATI. Nah ini hanya sayangnya sampai dengan saat ini sampai dengan tanggal 20 Februari ini baru terdapat 24 pemohon sertifikasi bidang tata lingkungan melalui tim penyelenggara sertifikasi. Nah ini angka ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan Bapak dan Ibu semuanya karena jumlah sertifikat yang habis ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga ahli yang melakukan perpanjangan sertifikasi di bidang tata lingkungan. Kemudian di sini ada beberapa persyaratan memang yang ini kemudian mengalami perubahan terkait dengan persyaratan tenaga kerja konstruksi, di mana di undang-undang yang baru, gitu ya, kualifikasi jabatan dan persyaratan kompetensi ini terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Di mana persyaratan umum ini mengacu pada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada KKMI, kemudian persyaratan khusus ini adalah yang tadi persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman. Nah ini persyaratan pengalaman ini juga Bapak dan Ibu semuanya harus menjadi perhatian kita bersama bahwa semua prosesnya ini sekarang semuanya sudah dilakukan secara digital.
Jadi baik itu proses sertifikasinya ataupun pencatatan pengalamannya, ini semuanya sudah dilakukan melalui satu sistem. Jadi untuk proses sertifikasinya sudah dilakukan melalui online single submission yang sekarang ini dikelola oleh BKPM, yang ini terkoneksi juga dengan portal perizinan yang ada di Kementerian PUPR. Dan kemudian untuk persyaratan pengalamannya, sekarang ini semua tenaga ahli, tidak hanya tata lingkungan, itu harus melakukan registrasi pengalamannya ke dalam sistem informasi pengalaman yang dikelola oleh Kementerian PUPR dan telah terkoneksi juga dengan SPSE yang dimiliki oleh LKPP. Nah, disinilah Bapak dan Ibu semuanya, kita sedang melakukan perbaikan tata kelola, baik dari proses perizinan sertifikatnya, gitu ya, penerbitan sertifikasinya, maupun tata kelola di dalam hal tadi registrasi pengalamannya, kemudian persyaratan pendidikan, proses SKK-nya itu semuanya teregistrasi di dalam satu sistem kita, yaitu sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Nah, ini kelihatannya dengan perubahan tata kelola ini, dengan semakin rapihnya tata kelola ini, ternyata banyak juga ini tenaga ahli kita yang belum siap dengan kondisi ini, di mana banyak sekali tenaga ahli yang belum terbiasa melakukan digitasi terhadap dokumen-dokumen yang selama ini mereka gunakan untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi keahlian. Nah, ini kebijakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi ini ada perubahan, ini sejak yang lama ini menggunakan Permen PU nomor 9 tahun 2013, nah sekarang ini menggunakan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, kalau sebelumnya ini dikenal dengan SKA Muda Madya Utama untuk ahli dan SKT kelas 1, 2, dan 3, kemudian masa berlaku sertifikatnya 3 tahun, nah, yang sekarang yang baru ini masa berlaku sertifikatnya 5 tahun dan kemudian penjenjangannya ini juga ada jenjang 1, 2, 3 yang masuk ke dalam kelompok operator, kemudian jenjang 4, 5, dan 6 itu adalah teknisi atau analis, kemudian jenjang 7, 8, dan 9 itu adalah muda, utama, dan madya. Ini yang kita analogkan dengan SKA yang lama. Ini masuknya sekarang di jenjang 7, 8, dan 9. Nah, ini juga ada perubahan juga di dalam klasifikasi tenaga kerjanya berdasarkan bidang keilmuan. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah ASMET, ya, arsitektur, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Nah, sekarang ini kita memiliki 7 pembagian klasifikasi, yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior, kemudian perencanaan wilayah dan kota, kemudian sains dan rekayasa teknis atau manajemen pelaksanaan. Ini juga yang tadi saya sampaikan, banyak sekali perubahan persyaratan khususnya, gitu ya, yang ini dikaitkan dengan persyaratan pendidikan, kemudian persyaratan pengalaman, dan kemudian juga persyaratan kompetensinya. Nah, inilah yang di dalam masa transisi ini kami coba sudah melakukan atau mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memudahkan sebetulnya para tenaga ahli kita bermigrasi dari peraturan yang lama di Permen PU nomor 9 tahun 2013 ke peraturan yang baru di PP 14 tahun 2021. Kemudian di sini kebijakan sertifikasi juga mengalami perubahan, di mana sebelumnya ini dilakukan oleh LPJK, sekarang ini pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja itu dilaksanakan oleh LSP Konstruksi. Nah, jadi uji kompetensinya nanti dilaksanakan oleh LSP Konstruksi yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Nah, ini sekarang ini asosiasi profesi untuk ke TL ini sebetulnya peluang IATI itu begitu besar, tinggal kita sama-sama mendorong dan mendukung IATI ini bagaimana agar dapat dipercepat proses untuk pembentukan LSP-nya. Sehingga nanti harapannya di LSP IATI inilah menjadi menjadi rumah lah bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bidang tata lingkungan ini untuk dapat memproses seluruh persyaratannya untuk dapat melakukan usaha jasa konstruksi. Nah, ini
sekarang ini sudah ada baru ada 19 LSP P3 jasa konstruksi yang beroperasi, dan ini bidangnya ini baru bidang sipil, mekanikal, manajemen pelaksanaan dan perencanaan wilayah kota. Jadi untuk tata lingkungan ini belum ada pengampunya. Nah ini kami sebetulnya di Kementerian PUPR sudah berupaya untuk membantu seluruh pemegang sertifikat tata lingkungan ini agar tetap bisa memproses sertifikatnya sehingga mereka tetap bisa mengikuti tender gitu ya, tetap bisa berkontrak dan ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Bagaimana caranya? Nah sekarang ini untuk sementara sudah dibentuk tim untuk sertifikasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berada di bawah Kementerian PUPR. Tapi waktunya memang tidak lama, ini hanya berlaku sampai dengan April 2023. Nah, setelah April 2023 ini kembali lagi berlaku peraturan yang sebagaimana diatur di dalam PP 5 dan PP 14 tahun 2021 bahwa ini harus dilaksanakan oleh LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa karena sekarang ini LSP IATI ini belum terbentuk, maka jabatan kerja tata lingkungan ini sementara diproses oleh tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh LPJK pada tahun 2022. Nah ini yang dapat diproses oleh LPJK ini untuk sementara yaitu jenis permohonan baru dan perpanjangan, dan ini juga tentunya karena kewenangan LPJK ini sebetulnya sudah tidak ada untuk memproses sertifikasi, tetapi karena adanya relaksasi dan diperkenankan ini untuk melaksanakan proses sertifikasi masa transisi ini, maka saat ini sementara sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK ini masih menggunakan norma lama, yaitu SKA yang sertifikat keahlian yang masih di dalam format lama dan masa berlakunya 3 tahun. Nah, tapi nanti kalau LSP-nya sudah terbentuk, maka ini akan berpindah nanti menjadi sertifikat kompetensi kerja atau SKK dan masa berlakunya menjadi 5 tahun. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa batas waktu permohonan layanan untuk masa transisi ini melalui LPJK untuk jabatan kerja termasuk tata lingkungan ini hanya berlaku sampai dengan 23 April 2023. Jadi sekarang ini kami berupaya untuk menginformasikan, mensosialisasikan kepada seluruh tenaga ahli yang bergerak di bidang tata lingkungan untuk dapat segera memproses SKA-nya, mumpung ini masih bisa dilakukan oleh LPJK pada masa transisi ini. Sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan di dalam proses permohonan baru maupun perpanjangan, dan tidak ada yang kesulitan untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi. Nah ini ini sebetulnya ini untuk proses dari layanan sertifikasinya yang belum ada pengampunya. Jadi kualifikasi jabatannya ini dapat dilakukan untuk yang jabatan ahli, kemudian ahli muda atau fresh graduate, dan terampil, kemudian jabatan kerja yang mendukung untuk pembangunan IKN ini sudah bisa dilakukan yang melalui oleh LPJK. Termasuk ini untuk yang bidang tata lingkungan. Jadi ini kami di sini Bapak dan Ibu, kalau ada yang memang bergerak di profesi tata lingkungan, ini saatnya untuk melakukan permohonan baru atau perpanjangan melalui tim penyelenggara sertifikasi yang ini masa berlakunya hanya sampai dengan 23 April 2023. Jadi ini saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa segera memproses SKA tersebut. Ya, jadi ini target jabatan kerja untuk tata lingkungan itu ada 3 jabatan kerja untuk ahli dan untuk terampilnya 25, untuk fresh graduate-nya 3. Nah ini yang bisa dilakukan melalui tim transisi tadi. Bagaimana prosesnya? Mungkin ini nanti akan secara detail dijelaskan oleh Pak Trijoko. Tapi ini secara general saya akan menyampaikan bahwa ini sebetulnya permohonannya dan prosesnya masih menggunakan atau tidak jauh berbeda dengan permohonan
pada proses yang lama, pada SKA lama. Jadi dilakukan review-nya ini oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi. Dan saat ini LPJK juga sudah bekerja sama dengan IATPI, dan IATPI mendapatkan kembali hak untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen untuk permohonan dari SKA tersebut. Nanti yang akan memproses kelengkapannya dan melaksanakan uji, ini tentunya tim penyelenggara sertifikasi yang ada di LPJK, dan tentunya ini juga penetapan hasil evaluasinya juga akan dilakukan oleh LPJK sampai dengan penerbitannya. Dan tentunya ini yang hanya berlaku 3 tahun, masih menggunakan mekanisme yang lama. Dan untuk ahli teknik lingkungan, ahli teknik sanitasi dan limbah, kemudian ahli teknik air minum, ini persyaratannya gitu ya, untuk ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, mungkin ini bisa dilihat di sini. Dan ini semuanya nanti VV-nya akan dilakukan oleh IATPI. Ya, jadi persyaratan pendidikannya ini tentunya dapat diajukan oleh Bapak dan Ibu yang memiliki background pendidikan teknik lingkungan, teknik penyihatan, dan teknik kimia. Nah, ini mungkin saya tidak bicara detail seperti ini. Nah, ini biaya sertifikasinya pun sudah diatur. Jadi mungkin kalau ada yang pernah mengalami bahwa permohonan sertifikat itu biayanya itu sangat mahal atau ternyata tidak terstandar. Nah, ini sekarang ini kita sudah punya surat edaran Dirjen yang membatasi atau memberikan batasan besaran dari biaya sertifikasi, yang ini metode ujinya akan menentukan juga besaran dari biayanya, jadi bisa dilakukan secara luring, daring, dan hybrid. Ini untuk yang ahli utama itu banyak yang bisa dilakukan secara luring, kecuali untuk yang terampil mungkin ini sebagian besar ini memang masih harus dilakukan uji uji di on-site. Seringkali ini harus dilakukan secara on-site. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini yang menjadi tantangan. Saya kira ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya yang bergerak di bidang tata lingkungan. Saat ini IATPI ini sedang berupaya keras, sedang berjuang untuk mendirikan LSP IATPI yang nantinya ini bisa menjadi wadah untuk seluruh lulusan teknik lingkungan yang memang berprofesi di bidang tata lingkungan untuk memproses sertifikat keahliannya. Nah, hanya disayangkan bahwa IATPI ini pada saat memproses permohonan akreditasi kepada LPJK, saat itu jumlah anggotanya ini belum memenuhi syarat untuk akreditasi umum dan percabang. Jadi pada saat itu IATPI jumlah anggotanya hanya sekitar 200. Nah, ini akhirnya IATPI terakreditasi sebagai asosiasi profesi khusus tidak bercabang. Nah, konsekuensinya jika untuk khusus tidak bercabang, IATPI ini hanya boleh memproses sertifikasi satu klasifikasi saja, yaitu tata lingkungan. Sedangkan kita punya klasifikasi lain, hanya boleh satu subklasifikasi, yaitu subklasifikasi teknik lingkungan atau ahli teknik lingkungan. Padahal untuk klasifikasi tata lingkungan itu di dalamnya ada ahli air minum, ada sanitasi, ada plumbing, yang ini di mana sekarang ini betul-betul belum ada pengampunya. Nah, ini tentunya kami juga mendorong dan membantu IATPI untuk dapat mengubah akreditasinya yang asasnya khusus tidak bercabang menjadi umum bercabang. Nah, jika IATPI dapat mendapatkan akreditasi umum bercabang, maka nantinya LSP IATPI ini dapat memproses lebih dari satu subklasifikasi. Tetapi syaratnya jumlah anggotanya ini minimal 750. Jadi sekarang ini IATPI membutuhkan kebutuhan anggota itu sebanyak 488. Nah, ini saya kira ini angka yang masih sangat jauh dari kondisi existing sekarang.
Jadi tentunya ini saya harapkan ini Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota IATI ini untuk dapat menjadi anggota IATI sehingga kita sama-sama bisa mendorong dan membentuk LSP IATI yang nantinya dapat membantu memproses SKA pada seluruh subklasifikasi di klasifikasi tata lingkungan. Nah, jadi sekali lagi itu tantangan kita, Bapak dan Ibu semuanya. Pertama adalah jumlah SKA tata lingkungan ini sangat terbatas. Kemudian ini pemberlakuan masa transisi ini juga hanya berlaku sampai April 2023. Dan LSP IATI ini belum terbentuk, ini yang masih kita perjuangkan. Dan jika LSP ini sudah terbentuk, itu pun baru hanya bisa mensertifikasi untuk subklasifikasi teknik lingkungan saja. Jadi belum ada yang menaungi untuk teknik air minum, teknik perpipaan, teknik air limbah, dan juga teknik persampahan. Jadi ini perlu kontribusi kita semuanya gitu ya untuk dapat menambah jumlah keanggotaan dari IATI, tadi PR-nya masih 400 lebih, sehingga nanti harapannya bisa mencapai angka 750 dan kita sama-sama dorong agar IATI ini terakreditasi sebagai asosiasi profesi yang statusnya adalah umum bercabang dan tentunya bisa membentuk LSP dengan menaungi 5 subklasifikasi yang ada di bidang tata lingkungan. Mungkin demikian Mas Ayu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu semuanya, dan tentunya sekali lagi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa sama-sama menggunakan kesempatan ini sampai dengan April 2023 untuk memproses sertifikasinya di masa transisi, mumpung masih bisa dilakukan PV oleh IATI, dan kemudian juga untuk yang belum memiliki keanggotaan di IATI juga dapat menjadi anggota IATI sehingga dapat membantu IATI untuk menambah keanggotaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas paparannya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana peluang, tantangan terkait tenaga kerja di sektor tata lingkungan ini. Kemudian juga sudah dijelaskan terkait gambaran regulasinya seperti apa untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan kepada papar yang kedua. Di sini sudah hadir Pak Trijoko. Bapak, kami persilahkan Bapak untuk dapat memaparkan terkait prosedur sertifikasi keahlian konstruksi. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bapak? Untuk slide-nya apakah sudah Pak Trijoko? Siap Bapak? Layarnya lihat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati sejawat alumni Teknik Lingkungan ITB, kesempatan yang sangat berbahagia sekali karena banyak tujuan hal yang kita ke depan untuk dapat berpartisipasi di dalam keahlian konstruksi. Di lain pihak memang untuk non-konstruksi banyak juga tantangan yang kita harus siapkan diri dari berbagai jabatan kerja yang diperkirakan dapat hadir menjadi persyaratan kompetensi kerja kita. Terima kasih, tak lupa saya sampaikan ke Bu Dewi Kumis tadi banyak dorongan, harapan, dan tentu di forum ini mudah-mudahan teman-teman sejawat dapat berproses di dalam pencapaian perolehan SKA di bidang tata lingkungan. Ada 3 agenda yang sebagian sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Dewi Kumis yang kaitannya dengan kewajiban tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi, kemudian bagaimana program kerja yang dilaksanakan atas dasar MOU IATI dengan LBJK dalam rangka untuk perpanjangan SKA dan pengajuan baru SKA. Terakhir tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perkembangan LSP Teknik Lingkungan IATI. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hal regulasi yang sudah disampaikan Bu Dewi, saya menggarisbawahi terkait dengan kita harus memperjuangkan jabatan kerja
yang dikaitkan dengan ruang lingkup bidang tata lingkungan. Tadi sudah disebutkan 5 ya kualifikasi, yaitu teknik lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan terakhir ada perpipaan. Ini yang tentunya membutuhkan suatu kerjasama ataupun kontribusi bagi Bapak Ibu sekalian untuk dapat meningkatkan ataupun memperbaharui SKKNI untuk melengkapi unit-unit di jabatan kerja tersebut. Kemudian memang perlu saya sampaikan bahwa IATPI telah memperoleh sebagai asosiasi profesi terakreditasi sejak tahun 2021 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan lisensi ke BNSP atas LSP yang didirikan. Tentu sesuatu yang saya juga tidak menduga, ternyata setelah terakreditasi banyak tugas yang selama ini barangkali kalau kita hitung itu hampir setiap minggu ada rapat dengan LPJK. Nah, kemudian terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu MOU dengan LPJK untuk melaksanakan kegiatan perpanjangan SKA hingga sampai 23 April tahun 2023. Harapannya tadi tentu target 700 dengan tambahan 488 anggota yang ber-SKA, mudah-mudahan dapat realisasi hingga April 2023. Ini tentu harus diingat bahwa di dalam proses perpanjangan ini mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi 214 tahun 2022, di mana tadi juga sudah disebutkan beberapa hal mengenai persyaratan dasar yang semula mungkin di dalam skema yang lama itu masih memberikan peluang terhadap bidang studi program studi di luar teknik penyihatan, teknik lingkungan, dan teknik kimia. Nah, untuk kesempatan ini tentu dari 3.700 tadi ada yang memang memiliki program studi persyaratan dasar yang tidak memenuhi persyaratan untuk Surat Edaran Bina Konstruksi 214 tahun 2022. Saya kira ini saya lewati saja karena memang perlu kami sampaikan persyaratan tenaga kerja bersertifikat ini tidak hanya pada Undang-Undang Penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi di 2017, tapi juga di regulasi yang lain yang mensyaratkan pada kepemilikan sertifikat kompetensi kerja. Saya lanjut saja kepada kenapa posisi kita itu sebenarnya adalah SKA yang dalam presentasi yang kecil ini data tahun 2020, dan mudah-mudahan dengan pengembangan skema nantinya melalui LSP Teknik Lingkungan IATPI dari 3 yang posisi sekarang dengan kode 501, 503, dan 504 dapat berkembang menjadi 5, yaitu perpecahan antara sanitasi dan limbah menjadi air limbah dan persampahan, kemudian tambahan 1 adalah teknik perpipaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa ini perubahannya seperti ini, dan tentu kita harapkan perubahan status akreditasi asosiasi profesi khusus menjadi umum bila kita ingin mendapatkan suatu pengembangan skema sertifikasi tata lingkungan dengan 5 jenis ya, air minum, teknik lingkungan, air limbah, perpipaan, dan persampahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa sejak tanggal 25 Januari kemarin kami telah menandatangani Ketua Umum Jati Bapak Kalawi dengan Ketua LPJK terkait dengan relaksasi untuk pelayanan perpanjangan SKA dan baru. Dan ini tentu diharapkan menjadi sesuatu jaminan kontinuitas pelayanan terkait dengan tertib pelaksanaan sertifikasi kompetensi ahli pada jabatan kerja kualifikasi tata lingkungan. Ini juga sudah disampaikan tadi oleh Bu Dekumi, saya akan lanjutkan saja bahwa IATPI ini adalah salah satu dari 4 organisasi asosiasi profesi terakreditasi dan diberikan kesempatan untuk
melaksanakan kegiatan perpanjangan SKA dan baru sampai 23 April tahun 2023. Ini juga sudah kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan layanan ini pada teman-teman kita yang sebagian dari 3.700 itu tidak semua kami dapat lakukan secara maksimal, yang bertahap kami set, dan saat ini ada di dalam forum WA Group SKA, kepemilikan SKA, dan baru mencapai sekitar 400-an. Tadi memang sudah disebutkan oleh Bu Dewi Komis terkait dengan saat 20 Februari ini baru pendaftaran mencapai 24. Jadi memang di dalam WA Group tadi sebanyak 400 sekian memang belum sepenuhnya melakukan keinginan perpanjangan, karena mungkin saja masa selesai ataupun habis sertifikat SK tersebut masih lama, artinya tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah person kontak yang menjadi tim pelaksana kegiatan terkait dengan putusan terkait dengan pelaksanaan MOU dengan LPJK. Jadi penanggung jawab Pak Kalawi selaku Ketua Umum IAB, saya selaku Ketua Pelaksana, kemudian Bu Ibu Sekretaris ini dosen di Universitas Trisakti, kemudian Pak Hasan bendahara, dan Bu Laksmi termasuk Pak Cece di admin ID. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dewi Komis bahwa kita mengingatkan kembali bahwa seluruh persyaratan di tata lingkungan ini, kalau kita lihat dengan program studi, teknik lingkungan, kemudian teknik penyiatan, dan teknik kimia. Dan ini tentu sebaran yang seperti ini Bapak sekalian menjadi ketentuan persyaratan dasar pada saat Bapak sekalian mengajukan untuk perpanjangan dan pengajuan baru. Nah, kemudian rujukan mengenai standar kompetensi kerja terkait dengan klasifikasi tata lingkungan bagi teknik lingkungan itu adalah merujuk pada SKKNI 109 tahun 2015. Nah, memang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan SKKN ini di pengembangan jasa konstruksi di tata lingkungan masih terbatas SKKNI yang mendukung kepada kualifikasinya. Kemudian di slide ini juga kami sampaikan kesempatan untuk fresh graduate, walaupun sampai saat ini belum kami memperoleh perkembangan apakah program untuk fresh graduate dapat dilaksanakan SIBIMA sebagaimana tahun sebelumnya. Mungkin nanti Bu Dewi bisa menyampaikan kesempatan apakah pelayanan untuk fresh graduate ini diberikan kesempatan bagi lulusan baru perguruan tinggi teknik lingkungan. Kemudian ini adalah sebaran unit kompetensi yang diambil untuk ahli teknik lingkungan fresh graduate. Terlihat bahwa saat kita melakukan asesmen, mereka akan diuji pada 4 unit kompetensi ini saja. Nah, berbeda dengan ahli muda ada 6, dan ini tentu memberikan kepada informasi kepada kita bahwa kita ini masih harus mengembangkan unit kompetensi supaya perbedaan antara kompetensi muda, madya, dan utama itu betul-betul unit kompetensinya berbeda. Kemudian untuk teknik air minum dapat saya jelaskan seperti ini, yang kebetulan memang pada rujukan yang kami peroleh berdasarkan SE nomor 7 LPJK tahun 2022, ini sebaran ini masih terbatas kepada pilihan untuk muda dan fresh graduate. Jadi untuk yang madya dan utama ini belum dijelaskan, namun rapat yang lalu kami mencoba mengajukan perbedaan antara muda, madya, dan utama dengan berbedanya unit kompetensi yang dimiliki setiap jenjang tersebut. Nah, kemudian Bapak sekalian, mungkin ini agak kecil terlihat, nanti mudah-mudahan dapat di-share di dalam materi ini, dapat dipelajari, dan terlihat pada pilihan untuk pelayanan
perpanjangan SKA dan baru, asosiasi profesi berada pada kelompok yang bekerja sama untuk menyelenggarakannya. Sedangkan untuk fresh graduate memang ini asosiasi profesi tidak terlibat, dan di dalam skema ini ada program SIBIMA untuk membekali para lulusan 0 tahun pengalaman agar dapat disertakan di dalam perolehan SKA baru. Nah, Bapak sekalian, barangkali ini akan memberikan kemudahan buat kita semua bahwa di dalam alur layanan sertifikat keahlian baik perpanjangan dan baru, kami telah menyiapkan linknya untuk satu pendaftaran sebagai anggota IATI, kemudian cara pengisian e-simpan, termasuk juga PPKB. Jadi perlu kami sampaikan bahwa seorang keahlian dalam profil kompetensinya itu harus dibekali kepada pengalaman pekerjaan. Yang kedua adalah proses pemeliharaan skema, yaitu namanya CPD ya, program pengembangan kompetensi berkelanjutan. Apakah itu keikutsertaan seminar, mungkin juga ada kegiatan yang lainnya yang sifatnya memang memberikan pembekalan knowledge-nya bagi seorang keahlian tata lingkungan. Kemudian kami juga menyertakan di dalam link lainnya adalah prosedur dan lampiran berkas yang dapat diisi oleh Bapak sekalian. Kemudian terakhir adalah mengirimkan berkas itu kepada panitia di IATI, dan admin akan memeriksa kelengkapan tersebut, dan tentu ada perbaikan yang diperlukan bila ditemukan sesuatu tidak terpenuhinya persyaratan yang diajukan. Setelah itu, admin akan mengajukan kepada LPJK pada berkas lampiran berkas yang dilampirkan ke SIGI LPJK. Nah, tentu keputusan ini akan distatuskan dari 99 jadi penuh, maka pelaksanaan uji kompetensi secara online. Jadi kami ingin sampaikan bahwa pelaksanaan uji asesmen dengan asesor itu dilaksanakan secara online untuk keahlian. Dan selanjutnya secara administrasi diselesaikan, maka SKA dapat disampaikan oleh asesi yang mengajukannya dan mengalami proses asesmen. Dan ini dari pengalaman yang ada itu, Mbak Suci itu hanya barangkali seminggu 10 hari lah itu dapat diselesaikan. Nah, mudah-mudahan menjadi pengalaman yang baik bagi Bapak sekalian pada saat mengajukan hal yang sama. Nah, pembiayaan kami merujuk kepada surat edaran yang tadi sudah disampaikan Bu Dewi juga, SE 214 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dan kalau saya lihat memang angka ini sangat memberikan peluang yang paket hemat ya, daripada yang dulu kita alami. Contoh saja untuk utama saja hingga sampai 4 juta, sekarang jauh kisaran kurang dari 1 juta saja. Nah, Bapak sekalian, flyer ini barangkali bisa digunakan saat Bapak sekalian melakukan suatu proses, dan nanti narahubung yaitu Pak Cecep dapat dikomunikasikan dan akan kita masukkan di dalam WA Group agar dapat berkomunikasi, konsultasi dari pengalaman teman-teman kita yang mengalami kesulitan, bisa dimulai pada saat pendaftaran ke IATI maupun juga dalam proses berikutnya. Tentu kami sebagai tim pelaksana menyiapkan diri untuk melakukan pelayanan, apakah itu Zoom meeting tambahan untuk konsultasi pengisian simpan dan BPKB, yang mungkin pada saat pembacaan pada link-link yang kita siapkan di dalam WA Group maupun di sini masih memerlukan tambahan pada saat lebih fleksibel dengan Zoom meeting. Ini telah kami lakukan sejak 1 Februari dan teman-teman Jawa Timur juga kita siapkan di tanggal 5 Februari. Mudah-mudahan yang di Jambi mau kita selenggarakan termasuk bergabung nanti dengan Sumatera Utara.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan saya cepat saja bahwa selama ini dengan perolehan akreditasi Asosiasi Profesi Terakreditasi YAPI telah menyiapkan untuk pendirian LSP Teknik Lingkungan YAPI dan kategorinya adalah P3 dengan ruang lingkup kompetensi ahli teknik lingkungan sebagaimana kategori Asosiasi Profesi Terakreditasi khusus ya. Dan tentu skemanya juga ahli teknik lingkungan saja dengan 3 kualifikasi. Saya percepat saja Bapak sekalian bahwa kami telah mendapatkan dukungan, bukti dukungan dari berbagai direktorat dari Kementerian PUPR Teknis, termasuk juga dari perguruan tinggi dan TUK di beberapa tempat. Ini adalah bukti dari dukungan-dukungan yang kami peroleh. Kemudian saya lanjutkan saja di penghujungnya saja, Bapak sekalian, asesor kita masih terbatas dan ini dari komunikasi di SKK Group nanti akan berkembang potensi asesor kompetensi yang kita ajukan pada saat proses lisensi LSP IAPI. Ini kami mengajukan lokasi LSP IAPI di kantor IAPI di Menteng. Kemudian berikutnya ini adalah perjalanan prosesnya. Dan pengajuan lisensi memang sudah kita lakukan pertengahan tahun 2022. Kami melakukan proses secara bertahap dan saat sekarang itu sedang tahap verifikasi skema dan verifikasi dokumen yang menjadi persyaratan utuh sebuah LSP. Ini organisasinya, Bapak sekalian, yang paling wajib memang manajer sertifikasi, kemudian manajer mutu, dan ada manajer administrasi pemasaran dan TUK. Nah, proses perjalanan ini ada 15 tahapan dan kalau kita lihat tahap ini baru tahap nomor 4 ya, sambil juga persyaratan dokumen 40 item kita lakukan bersamaan paralel. Mudah-mudahan apakah nanti bisa percepatan pada bulan April ya, setelah April maka full assessment dapat kita capai sehingga dengan harapan melalui kerjasama para pihak termasuk juga menyiapkan tadi IT untuk sistem yang LPK. Saya kira demikian Bapak sekalian yang dapat sampaikan apa-apa yang kami peroleh di dalam penyelenggaraan penyiapan sebuah LSP bidang teknik lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trijoko tadi atas paparannya detail bagaimana mekanisme terkait dengan sertifikasi keahlian di bidang tata lingkungan ini. Baik Bapak dan Ibu, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Bapak dan Ibu, tadi kami mendapat pesan dari panitia agar kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, untuk mendokumentasikan acara ini sebentar. Kami mohon Bapak dan Ibu yang masih menonaktifkan kamera untuk dapat menayangkan terlebih dahulu gambar kameranya sehingga kita dapat mendokumentasikan sebentar kegiatan ini. Baik, kami mulai untuk page pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk page kedua. 1, 2, 3. Baik, kami lanjutkan ke page ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir ke page keempat. 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas foto dokumentasinya. Kami lanjutkan Bapak dan Ibu, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu terkait pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas. Kami mohon izin membacakan yang pertama. Pertanyaan dari Ibu Umi dari Jawa Timur. Di sini kami mohon kesediaan Bu Dewi nanti untuk membantu menjawab Ibu. Yang pertama adalah proses konversi dari
SKA yang diterbitkan pada masa relaksasi ini menjadi SKK pada saat LSP sudah terbentuk seperti apa? Nah, ini kami persilahkan Ibu untuk pertanyaan pertama kepada Bu Dewi. Oke, Mbak, kasih Mbak. Ini saya juga sambil baca satu-satu ini pertanyaannya. Oke, yang pertama yang dari Bu Umi ya mengenai proses konversi. Jadi SKA itu tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, Bu. Nah, itu jadi jika sekarang misalnya Ibu SKA-nya masih berlaku sampai dengan 2024, tapi LSP kemudian sudah terbentuk di 2023 pertengahan 2023, maka SKA Ibu belum perlu untuk dikonversi menjadi SKK. Itu tetap masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Nah, itu nanti pada saat Ibu melakukan perpanjangan dari SKA yang telah habis nanti di 2024, baru itu prosesnya melalui LSP dan nanti akan terbit melalui OSS, itu adalah dalam bentuk SKK dengan format yang terbaru. Jadi seperti itu, Bu. Jadi untuk yang sudah memiliki SKA dan masih berlaku, itu akan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya. Dan ini sudah kami terbitkan juga surat Pak Dirjen Bina Konstruksi bahwa untuk yang format sertifikat kompetensinya masih menggunakan SKA, itu tidak akan mempengaruhi proses tender atau proses kontrak yang sedang berjalan. Gitu Bu Umi, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Tadi detail sekali terkait dengan konversi SKA ini. Kemudian kami lanjutkan, mohon izin Bapak dan Ibu ke pertanyaan kedua. Ini kami mohon bantuan ke Pak Trijoko untuk menjawab, yaitu bagaimana bila akan mengupgrade SKA dari jenjang muda yang sudah expire menjadi SKA Madya. Apa bisa mengajukan di IATPI sementara SKA muda tersebut diterbitkan oleh asosiasi lain? Kami persilahkan Pak Trijoko. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan relaksasi program ini hanya memfasilitasi untuk SKA yang habis di tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi semisal sebuah SKA teknik air minum habis di tahun 2019, maka pada program relaksasi ini masuknya kategori pengajuan baru. Kemudian untuk upgrade, misalnya habis di tahun 2021 untuk muda pada proses pengalaman dianggap misalnya memenuhi syarat keyakinan kita asesmen mandiri, maka dapat kita ajukan sebagai bukan perpanjangan. Kalau perpanjangan berarti satu kualifikasi yang sama. Tapi kalau ingin ke Madya, maka ajukan aja sebagai SKA baru. Tentu harus dilihat tadi persyaratan dasar di dalam SE 214 dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Demikian, Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Pak Trijoko. Kalau terkait dengan asosiasinya bagaimana Pak? Apakah boleh Bapak mengajukan ke IATPI meskipun sebelumnya merupakan anggota dari asosiasi lain? Ya, baik, terima kasih. Boleh. Jadi tentu tadi di dalam link, mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan pertanyaan ini bisa di SKA Group ya WA Group, atau mungkin melalui leaflet yang kami sebarluaskan. Dan pendaftaran jadi anggota IATPI merupakan langkah pertama diajukan sebelum kita melanjutkan pada proses berikutnya. Itu saja Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Pak Trijoko. Mungkin Bu Dewi sebelum kami lanjutkan, apakah ada tambahan Ibu terkait pertanyaan nomor 2 tadi Bu? Saya kira sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Pak Trijoko. Jadi tentunya itu sangat dimungkinkan untuk mendaftar ke IATPI, dan untuk yang selanjutnya berproses di IATPI itu sangat dimungkinkan sekali. Baik, terima kasih Bu Dewi atas tambahannya. Kami lanjutkan kembali. Ini pertanyaan ketiga masih ditujukan kepada IATPI, Pak Trijoko. Ini terkait dengan pengajuan SKA melalui IATPI secara online, namun langkahnya terhenti
sudah mencoba untuk menghubungi sekretariat IATPI melalui telepon dan WA yang tertera pada web IATPI, namun belum ada respon. Padahal banyak yang menyambut antusias dengan adanya IATPI sebagai LSP, namun secara faktual ini sulit untuk menghubungi sekretariat IATPI. Nah, ini apakah ada solusi dari pengurus IATPI? Mungkin kami persilahkan Pak Trijoko untuk memberikan Ya. informasi. Baik, terima kasih atas solusinya. Jadi memang bervariatif. Proses pengaduan seperti itu memang pernah kami terima. Jadi sejak proses relaksasi ini kami intens memberikan pelayanan. Mungkin kalau yang masuk di WA Group itu terpantau dan saling dukungan antara kelompok WA Group tadi. Nah, mudah-mudahan kalau boleh izin nanti di chat saja nomornya, nanti akan saya masukkan di WA Group tersebut agar secara lebih leluasa untuk jawaban. Dan seperti Bu Umi yang dari Jawa Timur, Surabaya itu saja telah berproses asesmen dan membantu IATPI untuk melakukan berbagai suatu jawaban atas pengaduan ataupun keluhan para asesi yang mengajukan perpanjangan SKA. Boleh saja dicatat nomor HP saya, saya tulis di dalam chat supaya nanti selanjutnya bisa japri dan saya akan segera masukkan di dalam WA Group. Tidak akan mungkin tidak dijawab di WA Group karena kita saling kontrol untuk memastikan pelayanan keberlanjutan atas kerjasama MOU dengan LPJK. Demikian Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Pak Trijoko. Di sini kami lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan keempat dari Bapak Endang Suwardi. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama kami minta ke Bu Dewi untuk menjawab. Jadi saya sudah punya SKA Ahli Teknik Lingkungan terbit tanggal 3 April 2021. Nah, apakah masa berakhirnya tetap 3 tahun? Pertanyaan pertamanya. Kemudian yang kedua mempertanyakan selama ini saya bergabung dengan asosiasi lain. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi anggota IATPI? Untuk pertanyaan kedua ini kami persilahkan kepada Pak Trijoko nanti untuk menjawab setelah Bu Dewi menjawab. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Masayu, saya menjawab yang pertama ya. Jadi untuk yang sudah memiliki SKA Ahli Teknik Lingkungan dan diproses melalui prosedur dengan peraturan yang lama, tentunya masa berlakunya tetap yang sesuai dengan yang tertera di dalam SKA yang sudah terbit, yaitu 3 tahun ya. Jadi masa berlaku 5 tahun itu diberlakukan untuk sertifikat yang diproses melalui aturan yang baru, melalui LSP. Nah, ini baru masa berlakunya 5 tahun. Jadi formatnya juga berbeda dan tertulisnya sudah bukan SKA lagi tapi sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Gitu. Kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pak Trijoko, kami mohon Pak Trijoko dapat dibantu jawab untuk cara bergabung menjadi asosiasi atau menjadi anggota IATPI, Bapak. Bagaimana Bapak? Mungkin dapat dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam flyer yang tadi sudah diperlihatkan di dalam materi, dan nanti setelah acara ini dapat Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa mengklik pada link itu, termasuk juga japri nomor HP saya supaya kita masukkan di dalam WA Group SKA agar mendapatkan pelayanan secepat-cepatnya. Perlu saya sampaikan, terkadang memang dulu SKA itu diperoleh atas usaha dari secara kolektif atas nama perusahaan. Nah, ini yang kadang menjadi kesulitan pada saat yang bersangkutan sudah tidak berada di perusahaan tersebut, mengajukan perpanjangan atau baru, kesulitan untuk memperoleh akunnya. Dan ini banyak yang mengalami hal ini. Nah, memang pada ke depan ya, bukan hanya ke depan, saat ini pun semua pengajuan harapannya wajib harus dengan alamat email sendiri, jangan kelompok atau secara berkelompok diajukan oleh perusahaan. Karena akunnya itu akan dikirimkan ke email pribadi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bu Mas Ayu yang dapat saya sampaikan. Siap Bapak, terima kasih atas informasinya.
Kami lanjutkan, masih ada 4 pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan kelima ditujukan kepada Bu Dewi, terkait dengan pengisian daftar pengalaman kerja sebagai data personal sebagai dasar untuk mendapatkan SKK yang diinput di Siki. Apakah pengalaman yang diinput tersebut berbentuk pengalaman proyek yang pernah terlibat atau boleh memasukkan pengalaman jabatan dalam perusahaan? Kami persilakan Bu Dewi. Oke, terima kasih. Ini ini sobat saya ini TL89 Pak Edi. Ini untuk terkait dengan pengalaman. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, sekarang ini data pengalaman dari seluruh tenaga ahli itu semuanya harus terregister di dalam sistem informasi pengalaman. Jadi Simpan ini adalah salah satu aplikasi yang meregistrasi seluruh pengalaman tenaga ahli yang ini merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Jadi kami ini sekarang sedang ditugaskan untuk membuat satu sistem yang nantinya ini akan memuat satu data jasa konstruksi. Jadi seluruh tenaga ahli ini semua data-datanya akan terhimpun di dalam satu big data. Nah ini alhamdulillah sejak terbangunnya SIJKT ini crowd control oleh masyarakat, jadi ini kontrol bersama oleh masyarakat ini sudah jalan. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Wijoko gitu ya, jadi pengalaman banyak sekali sekarang ini kami menerima pengaduan bahwa ternyata seorang tenaga ahli ini namanya ini sudah dipakai oleh satu perusahaan ini sudah begitu lama dan dia nggak pernah tahu. Bahkan ada perusahaan asing yang juga sudah pakai nama seorang tenaga ahli ini sudah lebih dari 10 tahun dan si tenaga ahli itu nggak pernah tahu. Dan dia baru tahu namanya dipakai ini setelah kita sekarang punya satu big data dan itu secara transparan bisa dilihat oleh siapa saja. Dan ini akhirnya kita sekarang ini banyak sekali menerima permohonan untuk men-take down nama-nama tenaga ahli yang ini digunakan oleh beberapa badan usaha tanpa izin. Nah ini artinya kan crowd control kita sudah jalan. Artinya ini kita melakukan kontrol bersama-sama, bukan kami yang harus melakukan pengawasan oleh pemerintah, tetapi ini dikontrol sendiri oleh masyarakat si pemilik dari sertifikat tersebut. Jadi ini merupakan satu langkah baik, saya kira ini untuk kita bersama. Jadi sekarang ini nggak bisa lagi Badan Usaha Jasa Konstruksi seenak-enaknya nyabut sertifikat orang untuk dipakai bekerja di mana atau untuk dipakai sebagai persyaratan mereka untuk menerbitkan sertifikat badan usaha. Nah ini saya lupa angka persisnya, tapi yang sudah kita take down ini sudah lebih dari 100 kayaknya ya Mbak Masayu. Ini banyak sekali yang sudah mengajukan permohonan untuk di take down izin dari badan usaha tersebut. Bahkan ada satu BUJKA yang melakukan hal yang demikian. Ini saya kira ini suatu hal yang sangat baik dan ini sangat bermanfaat untuk para tenaga ahli kita untuk melindungi hak mereka terkait dengan pemanfaatan SKA ini. Nah, tadi ini kembali kepada pertanyaan dari Pak Edi, apakah pengalaman yang diinput ke dalam sistem informasi pengalaman ini adalah pengalaman di proyek dan juga boleh ditambah dengan pengalaman jabatan dalam perusahaan? Tentunya boleh Pak Edi, jadi pengalaman di proyek dan pengalaman jabatan di perusahaan itu dapat dimasukkan sebagai pengalaman di dalam Simpan. Itu sangat diperbolehkan. Tetapi nanti apakah pengalaman selama menjabat dalam perusahaan itu akan menjadi pengalaman yang diperhitungkan sebagai persyaratan tender, itu nanti kembali kepada persyaratan di dalam dokumen tendernya. Biasanya ada indeks yang kita atau koefisien yang kita gunakan, misalnya pengalaman menjabat dalam satu perusahaan itu termasuk ke dalam pengalaman yang mendukung. Nah, itu biasanya ada koefisien yang dikalikan dengan berapa persen. Nah, seperti itu. Jadi intinya pengalaman di dalam Simpan itu adalah pengalaman dari seorang tenaga ahli di dalam melaksanakan proyek dan juga boleh pengalaman dia di dalam menjabat di satu perusahaan. Dan kemudian cara menginputnya itu boleh menarik. Jadi kami sudah menarik pengalaman yang sekarang ini sudah terrecord di 3 sistem, yaitu di sistem e-monitoringnya PU, kemudian SPSE-nya LKPP, kemudian satu lagi di SIKI, Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, pada saat Bapak dan Ibu memproses sertifikat kompetensi keahlian SKA. Nah itu tiga sistem itu merekod semua data pengalaman.
Nah, ini memang di catatan yang dulu-dulu Bapak dan Ibu seringkali misalnya ada satu orang tenaga ahli punya pengalaman di proyek A, nah dia menginput di 3 sistem ini, di SPSE, di EMON, dan di di SIKI, tapi kemudian ini nggak konsisten. Misalnya pengalaman A di SPSE tercatatnya 3 tahun, ternyata di SIKI tercatatnya 5 tahun, ternyata di EMON tercatatnya 4 tahun. Nah, ini kami sudah menarik data itu semuanya, dan tentunya seorang tenaga ahli dapat mengkonfirm mana data yang benar. Misalnya dia mengkonfirm bahwa data yang benar itu adalah data yang di EMON atau data yang ada di SPSE. Sehingga kami kalau tenaga ahli itu sudah mengkonfirm yang dipilih adalah tenaga ahli yang ada di SPSE, tentunya dilengkapi dengan bukti kontraknya, maka kami men-take down 2 pengalaman yang ada di sistem lainnya. Jadi ini dinyatakan tidak berlaku. Jadi akhirnya kita hanya menggunakan 1 data yang konsisten. Nah, itu yang kami lakukan, tetapi jika ada pengalaman yang belum terinput di 3 sistem itu, misalnya ini kan kami hanya mencakup pengalaman-pengalaman yang dibiayai dari APBN. Misalnya seorang tenaga ahli punya pengalaman pernah bekerja di bidang keTL-an tapi yang dibiayai oleh swasta atau yang dibiayai oleh APBD. Nah, itu boleh melakukan input secara manual. Kami tidak akan melakukan verifikasi dan validasi selama kelengkapan datanya itu disampaikan dengan lengkap di dalam sistem. Nah, ini kenapa kami tidak melakukan verifikasi validasi, karena ini tentunya akan begitu banyak data pengalaman yang diinput. Kalau kami harus melakukan verifikasi satu persatu, ini tentunya tidak akan cukup, sumber daya kami dan waktunya juga tidak akan cukup. Jadi sekali lagi, nanti data pengalaman yang diinput itu yang mengontrol adalah masyarakat sendiri. Jadi nanti masyarakat bisa melihat, nanti kalau misalnya misalnya Dewi punya pengalaman menginput data pengalamannya ini ada 100 pengalaman, ternyata teman saya tahu bahwa saya itu ternyata tidak pernah bekerja di perusahaan B. Nah, itu tinggal mengajukan pengaduan saja ke LPJK, nanti LPJK yang akan klarifikasi, dan itu nanti kami punya kewenangan untuk men-take down pengalaman dari tenaga ahli tersebut. Jadi ini kita mengontrol secara bersama-sama, Bapak dan Ibu semuanya, pengalaman tenaga ahli yang ini merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan baik itu SKK, baik itu digunakan untuk proses tender dan kontrak. Ini demikian, Mas Ayu, tambahan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ses. Tadi menarik sekali ya Bu terkait pengalaman ini Bu, bahwa sudah aplikasinya pun sudah saling terintegrasi ya Bu, baik dengan yang ada di Kementerian PU maupun tadi ada di LKPP. Baik Bapak dan Ibu, kami izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ke-6 ditujukan kepada Pak Tri. Izin bertanya dari Ibu Ada Nur, ini jika sudah insinyur, apakah masih perlu mengurus SKA? Jika iya, seperti apa perbedaan penggunaan antara SKA dan sertifikat insinyur profesional? Mungkin kami mohon Pak Tri untuk dapat menjawab, dan nanti mohon Bu Dewi untuk dapat menambahkan. Ibu, kami persilahkan Pak Tri. Ya, terima kasih Bu Mas Ayu atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud tadi ada 2 jenis ya, suatu profil kompetensi seorang dimiliki. Yang pertama sebagai pengakuan insinyur, yang satu memiliki SKA. Sebenarnya penggunaan ini, penerapan ini tergantung pada user yang menerapkannya persyaratan. Jadi untuk insinyur, ya kami belum pernah melihat suatu persyaratan penggunaan anggaran pada pembelanjaan untuk melibatkan keahlian seseorang yang mewajibkan harus memiliki keinsinyuran, gitu ya. Mungkin Bu Dewi juga punya pengalaman, barangkali pernah diterapkan di mana. Tentunya kami batasi pengetahuan saya pada batas SKA yang sering kami hadapi ya. Jadi memiliki SKA ini. Mungkin pada user yang lain menerapkan untuk sertifikat keinsinyuran. Terima kasih. Boleh menambahkan ya Mbak Mas Ayu ya? Iya Ibu, silakan Ibu. Oke, mungkin ini Ibu ya, Bu Ada Nur. Jadi ini saya ingin menjelaskan mengenai
perbedaan antara SKA atau SKK dengan sertifikat keinsinyuran profesional. Jadi sebenarnya ini harus kita bedakan bahwa sertifikat insinyur profesional ini untuk profesi insinyur, dan SKA itu sebetulnya merepresentasikan kompetensi. Jadi makanya kalau di di SKA kita ini memang ada uji kompetensi yang kemudian ini juga ada pertimbangan pengalaman dan sebagainya. Jadi sebetulnya SKK ini prinsipnya ini merupakan satu satu sertifikat yang merepresentasikan kompetensi seseorang yang ini tentunya diperlukan untuk bidang pekerjaan yang akan dia laksanakan. Kalau STRI itu lebih kepada profesi keinsinyuran, di mana STRI pun sebetulnya untuk mendapatkan STRI itu harus ada SKI. Nah, sebetulnya kami sudah coba lihat sebetulnya prinsip dari SKI ini sama dengan SKK. Nah, ini yang saya kira ini yang seringkali dilihatnya bahwa seorang tenaga ahli itu pada saat mengikuti tender atau mengikuti kontrak itu harus memiliki kedua-duanya. Nah, sekali lagi sini saya sampaikan sebetulnya kalau untuk mengikuti pekerjaan satu paket atau satu proyek tertentu ini sebetulnya yang untuk dipersyaratkan di dalam proses tender sampai dengan saat ini masih SKA atau SKK. Jadi idealnya sebetulnya STRI itu bisa berlaku pada saat dia memang sudah berprofesi menjadi insinyur, itu berlaku seterusnya. Yang mungkin bisa kita yang kami pahami seperti itu untuk yang sertifikat keinsinyuran dan sertifikat kompetensi. Ini tuh tambahannya Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Trijoko tadi atas jawabannya. Kami lanjutkan pertanyaan yang ke-7. Ini pertanyaannya adalah untuk perpanjangan SKA air minum atau SKA sanitasi dan air limbah, untuk saat ini kemana dapat mengajukan pengurusannya? Mengingat IATI baru dapat mengeluarkan SKA ahli teknik lingkungan. Mungkin Pak Trijoko dapat dibantu untuk dijelaskan sekali lagi Bapak terkait dengan SKA yang diproses oleh IATI. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas pertanyaannya. Jadi dengan MOU APT atau Asosiasi Profesi Terakreditasi IATI dengan MPJK memberikan pelayanan perpanjangan dan pengajuan baru SKA, baik itu untuk skema teknik lingkungan, ahli teknik lingkungan, teknik air minum, dan teknik sanitasi dan air limbah. Jadi kategori perpanjangan itu bila SKA-nya yang lama habis pakainya di tahun 2020, 21, dan 22. Tapi bila sebelum itu, maka mengajukan sebagai pengajuan baru. Nah, bagaimana yang habis di bulan Juni 2023 misalnya? Nah, saya sarankan barangkali perpanjangan saja di kegiatan relaksasi ini. Gitu. Kalau yang November 2023 atau Desember, kita tunggu LSP. Mudah-mudahan tadi dorongan Bu Dewi untuk LSP Teknik Lingkungan IATI dapat terwujud di tahun 2023 ini. Demikian Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Pak Trijoko. Ini ada 2 pertanyaan lanjutan, kami gabung saja karena masih terkait. Yang pertama adalah untuk SKA yang habis masa berlaku di bulan Maret 2023, apakah dapat diperpanjang melalui kesempatan ini? Lalu yang kedua, jika SKA Teknik Lingkungan masa berlakunya berakhir di Oktober 2020, ini sudah mengajukan proses namun sampai saat ini tidak diproses. Mungkin Pak Trijoko kami mohon bantuan untuk menjawab, Pak Tri. Ya, selama ini mohon izin Bu Mas Ayu, saya sampaikan kembali pelayanan relaksasi ini itu berlaku pada perpanjangan yang habis di tahun 2020, 2021, 2022. Seandainya Maret 23 habis, ya saya sarankan perpanjangan saja pada periode relaksasi ini. Dan kemudian tadi apa ya? Sampai lupa. Apa ya Bu Mas Ayu tadi terakhir apa? Apa itu ya? Masa berlaku Bapak. Jadi tadi yang satu kalau masa berlakunya berakhir pada Maret 2023 ini bagaimana dan sudah berakhir di Oktober 2020 seperti apa? Ya, 2020 masuk
range 20, 21, 22 kita layani sebagai perpanjangan, dan juga ada yang mungkin keinginan untuk memiliki 2 SKA atau 3, maka yang 2 itu baru gitu ya. Kemudian yang Maret 2023 bis, saya sarankan mengikuti program ini saja, karena relaksasi ini sampai 23 April 2023 itu. Demikian Bu Mas Ayu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Jawabannya tadi berarti bisa ya Pak ya melalui mekanisme SKA pada periode ini ya Pak ya, pada Ya. yang sedang dilakukan oleh IATI dan LPJK ini. Baik, izin kami lanjutkan. Mungkin pertanyaan ini yang ke-10 dari Pak Teuku Rizky. Ini pertanyaannya kami mohon Bu Dewi untuk dapat membantu menjawab terkait dengan lulusan teknik sipil yang saat ini sudah tergabung dengan IATI, mempunyai pengalaman di bidang air minum kurang lebih 10 tahun. Nah, apakah ada cara untuk mendapatkan SKA air minum? Kami persilahkan Ibu. Ini sangat terkait dengan surat edaran 214 ya, saya kira ya, Mas Ayu. Ini saya belum bisa jawab, tapi ini PR buat saya. Nanti Pak Teuku Rizky saya akan koordinasikan dengan direktorat yang membidangi ini. Ini mohon maaf saya belum bisa jawab untuk hal ini, tapi ini saya akan mengkomunikasikan segera. Nanti mungkin Mbak Mas Ayu nanti biar ada kontak yang bisa kita follow up untuk pertanyaan ini segera ya. Itu aja. Baik, siap Ibu. Nanti akan kami catat Ibu kontak dari Pak Teuku Rizky Bu untuk dapat nanti apabila sudah ada informasi untuk dapat kami follow up. Izin kami lanjutkan pertanyaan ke-11 dari Mas Danang. Kebetulan ini teman seangkatan saya Bu, 2005. Ini izin bertanya, mungkin ini kami sampaikan ke Pak Trijoko, apakah boleh terdaftar dalam 2 atau lebih asosiasi yang berbeda? Misalkan SKK Teknik Lingkungan di IATI, namun SKA air minumnya di asosiasi lain. Kami persilahkan Pak Trijoko. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, ada beberapa yang di luar IATI itu dapat mendaftarkan di kesempatan relaksasi ini. Termasuk juga tadi yang satu di IATI, satu yang di luar non IATI, maka dapat disatukan proses perpanjangan atau baru di program relaksasi ini dengan IATI. Demikian Bu Mas Ayu. Baik, terima kasih Pak Trijoko. Ini masih ada lanjutan pertanyaan lagi terkait dengan, mungkin ini melanjutkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi juga, apakah SKA yang dulu diurus oleh perusahaan, di mana sekarang saya sudah resign dari perusahaan tersebut. Perpanjangannya saya ajukan, apakah perpanjangannya diajukan secara pribadi? Nah, ini bagaimana Ibu? Mungkin mohon Bu Dewi dapat membantu menjawab, Bu. Ya, Pak Leo, ini saya kira ini sekarang ini kita harus sudah membiasakan bahwa SKA itu harus melekat kepada diri kita ya. Jadi kalaupun itu kolektif oleh perusahaan, ini tetap si pemegang SKA itu harus betul-betul memegang sertifikatnya. Nah, ini jangan sampai kejadian seperti yang dulu-dulu lagi dipegang perusahaan, si yang personil yang bersangkutan tidak tahu pada saat dia sudah resign dari perusahaan tersebut, penggunaan dari si SKA-nya tetap dilanjutkan gitu. Nah, ini yang tentunya perpanjangan sebenarnya saya harapkan bisa diproses secara pribadi, Pak, gitu ya. Jadi nantinya ini melekat kepada masing-masing dari tenaga ahlinya. Itu Pak Leo. Terima kasih Bu Dewi. Ini ada satu pertanyaan lagi, namun sepertinya pertanyaan hampir mirip tadi Bu dengan Pak Teuku Rizky Bu, terkait dengan apakah jurusan teknik sipil dapat mengambil SKK lingkungan. Nanti mungkin akan di follow up terlebih dahulu ya Bu terkait dengan regulasinya. Ya, ini saya sudah coba komunikasi dengan Direktur Kompetensi. Jadi saat ini memang ini sudah banyak sekali case yang seperti dialami oleh Pak Yunus gitu ya, bahwa ternyata dari hasil mapping itu ada ratusan yang seperti itu, dan itu juga sudah kita identifikasi ternyata bukan hanya untuk tata lingkungan saja, tapi ada klasifikasi lain yang seperti itu. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan revisi SE 214 untuk bisa mengakomodasi kondisi seperti itu. Ini saya akan upayakan bisa segera diselesaikan sebelum
sebelum berakhirnya masa transisi ini, karena kesempatannya kan sampai April 2023 ya Pak Trijoko ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk masih bisa memproses melalui tim sertifikasi yang ada di LPJK dan TV-nya melalui IATI. Mungkin ini PR kami di Bina Konstruksi, ini akan coba kami upayakan untuk percepatan. Siap Ibu, terima kasih atas informasinya Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi, ini Ibu mungkin Bu Dewi bisa membantu menjawab, adalah terkait dengan bagaimana dengan WNA yang ingin mengajukan SKA. Nah ini bagaimana Ibu apabila ada warga negara asing yang ingin mengajukan SKA? Kami persilahkan Ibu. Ibu mohon izin belum di-unmute Ibu. Oh sorry, ini yang untuk SKA ini memang agak berbeda dengan SKK nasional gitu, karena sampai dengan saat ini juga pihak BKPM ini belum siap dengan online single submission yang untuk tenaga kerja asing. Jadi ini sekarang semua diproses melalui portal yang ada di LPJK. Nah ini untuk prosesnya ini bisa langsung saja menghubungi LPJK. Saya kira ini ada satu pengurus atau satu bagian di LPJK yang memang mengurusi untuk masalah penyetaraan tenaga kerja asing ini. Jadi dilakukannya melalui proses penyetaraan tenaga kerja asing. Jadi nanti SBU yang berlaku di negaranya ini nanti akan diproses penyetaraannya oleh LPJK. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Trijoko. Mungkin ini di kolom chat pertanyaan sudah habis kami bacakan. Mungkin kami memberikan kesempatan Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya secara langsung dapat mengajukan raise hand. Kami persilahkan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada narasumber. Baik, sepertinya belum ada lagi Bu Dewi, Pak Trijoko untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sebelum kami lanjutkan dari panitia, apakah ada informasi atau hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Dari panitia IA Talks? Usul aja Bu Masayu kalau boleh nomor saya dimasukkan di grup Ikatan Alumni Teknik Lingkungan DD. Nanti saya akan share untuk para peminat di grup tersebut untuk mengajukan perpanjangan atau pengajuan baru. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Ya, siap Bapak. Nanti pesannya akan kami sampaikan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, apabila memang tidak ada lagi pertanyaan maupun hal-hal yang ingin disampaikan, di sini ada pertanyaan terkait materi. Bapak dan Ibu mungkin kami sampaikan, mohon Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir, dan jangan lupa menyampaikan alamat email pada daftar hadir tersebut, di mana nanti materi akan disampaikan melalui email yang sudah Bapak Ibu isi pada link presensi. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi sudah banyak sekali yang hal-hal yang didiskusikan, para narasumber juga sudah secara gamblang tadi menyampaikan materinya dari regulasinya sampai kepada teknis pelaksanaannya seperti apa, berbagai pertanyaan juga tadi sudah disampaikan dan dijawab oleh narasumber. Mungkin kami sampaikan lagi tadi WA Group IATI sudah disampaikan ya Pak Trijoko ya di kolom chat, sehingga Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin mengajukan sertifikasi dapat langsung bergabung dengan WA Group tersebut. Mungkin sebelum kami akhiri dari IA Talks, mungkin dari Pak Fajar ada yang ingin disampaikan Bapak? Tidak ada, saya rasa cukup, dan sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bu Dewi dan Pak Trijoko. Demikian, terima kasih. Ya. Juga pada para peserta tentunya. Terima kasih malam-malam sudah ikut bergabung. Siap Bapak, baik terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum kami mengakhiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, Bu Dewi, Pak Trijoko, atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan serta memberikan gambaran kepada kami
para alumni teknik lingkungan khususnya untuk dapat mendapatkan pengetahuan bagaimana mendapatkan sertifikasi di bidang tata lingkungan ini. Akhir kata, kami juga mohon maaf Bapak dan Ibu, kami mewakili panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun ada ucapan yang kurang berkenan selama jalannya pelaksanaan e-Talks kali ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Pak Trijoko. Terima kasih. Bu Materi Dewi, Joko, Pak Pak Trijoko. Dewi, Terima kasih Bu Dewi. Ayu, Terima ya. kasih. Mohon izin. Terima kasih.